Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum mulai, apakah ada yang masih belum? Ada. Ada Pak. Kemana Pak? Bang Bolos Pak. Ya. Bang Bolos. Bolos. Ya Pak. Sebelah sama. Tetap namanya bolos ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada sore hari ini, Pak minta satu orang untuk ikut kita dalam doa. Tolong dudukkan satu orang. Yang depan. Sudah. Berdoa. Teman-teman semua, kita Selanjutnya itu Bapak akan memperhatikan kalian. Kita belah tangan tadi. Semua berakhir. Ada yang izin? Yang hadir, yang izin, kenapa dan yang bolos tadi. Sekarang siapkan buku catatan dan pulpen di atas meja. Jadi hari ini itu kita masuk di pertemuan yang pertama tentang sistem komputer. Di sini ada yang pernah dengar apa itu sistem komputer? Yang sudah pernah dengar atau sudah tahu, angkat tangan dan jawab. Ada yang tahu itu sistem? Sistem. Ada? Pernah dengar kata sistem? Nah, sistem itu apa? Sistem itu apa? Ya, Anda tak? Iya, betul sekali. Kita. Nah, jadi sistem itu seperti yang dijelaskan sama teman kalian itu komponen yang saling berhubungan sama lain, itu bisa saling berdasar. Yang kedua itu ada komputer. Ada pernah dengar komputer? Nah, apa itu komputer? Ya? Iya, betul sekali. Kita. Ya, jadi komputer itu mesin elektronik dan di mana itu digunakan oleh pengguna untuk berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita pada materi sistem komputer itu agar kalian mampu menjelaskan peran sistem operasi pada komputer, cara kerja komputer, dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna.
Sebelumnya, setiap hari kalian sudah menggunakan ponsel, laptop dan komputer. Sudah? Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa bagaimana semua komponen, semua laptop, ponsel yang kalian gunakan itu bisa bekerja, bisa menerima informasi atau menghasilkan informasi? Apakah kalian pernah berpikir bisa menerima dan menghasilkan informasi? Pernahkah kalian pikir bagaimana perangkat tersebut bisa menerima dan menghasilkan informasi? Ya, ya kalau tidak, ya wajar karena kita baru masuk ke materinya. Nanti saya jelaskan secara detail. Baik, kita langsung masuk ke materi bab 1. Nah, poin yang pertama di sini komputer dan komponen fungsinya. Satu orang kelompok. Ya, komputer di sini merupakan peralatan elektronik yang menerima input, mengolah data melalui proses dan menghasilkan output berupa informasi seperti teks, gambar, suara, dan video. Nah, secara umum, komputer itu berfungsi untuk menerima, mengolah atau diproses dan menghasilkan output. Hasil outputnya itu tampilan yang ada adalah layar komputer, misalnya ada bentuk teks seperti yang di dalam, itu merupakan output dari komputer. Nah, konsep dasar cara kerja komputer dikenal dengan model IPO atau yang berada dalam gambar input, proses, dan output. Ada yang tahu apa itu input? Ya, iya betul sekali kita. Itu input dijelaskan dalam kementerian itu proses untuk memasukkan data. Ya betul. Itu data. Di mana input itu data atau perintah yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem komputer. Yang kedua itu ada proses. Ada yang tahu apa itu proses? Ya, ada tangan. Jawab. Ya. Iya, betul sekali. Dan di sini tuh prosesnya itu ya ada yang dihasilkan. Tahu setelah kita menginput, dia mengolah di proses. Yang ketiga itu ada output. Ada yang tahu output apa? Ya. Iya betul sekali. Jadi tempatnya itu output itu hasil dari pengolahan proses dari proses. Kemudian IPO atau input proses output itu menjelaskan bagaimana sebuah sistem dalam mengolah data dari informasi yang bermanfaat. Berikutnya itu masih termasuk dalam komponen itu adalah sistem komputer. Di sini dijelaskan sistem komputer adalah kesatuan dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem komputer terdiri atas 3 bagian. Yang pertama apa? Ada yang tahu istilah pengertian dari kerja keras atau hardware sendiri? Ada? Yang hardware itu adalah suatu alat yang berupa fisik atau yang bisa diulangi? Kalau perangkat keras itu kayak perangkat yang bisa. Siapa? Nama siapa? Kenapa terlalu? Kemarin kan kita tadi Pak. Ya.
Perangkat keras itu apa tadi? Perangkat keras itu adalah suatu komponen perangkat yang bisa digunakan untuk pimpinan. Iya, betul sekali. Bukan. Dan ganda itu perangkat keras itu komponen yang bisa dilihat dan diraba. Ya betul. Perangkat keras sendiri sebenarnya itu komponen fisik yang ada dalam sistem komputer yang dimana dia untuk memungkinkan komputer dapat berfungsi dengan baik. Bisa dikatakan perangkat keras itu sendiri komponen fisik yang bisa dilihat dan diraba. Fungsi dari perangkat keras itu sendiri, yang pertama itu untuk mengolah data, yang kedua, yang pertama untuk menerima input, yang kedua mengelola data, yang ketiga itu menyimpan, dan yang terakhir menghasilkan output sendiri. Yang kedua ada perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Ya. Iya. Enggak. Iya. Perangkat lunak atau software sini merupakan kumpulan instruksi atau program yang mengarahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Berbeda dengan hardware. Hardware itu dia berupa bentuk fisik, komponen fisik, sedangkan software atau perangkat lunak itu dia tidak bisa diraba, dia tidak bisa dilihat. Seperti ada tahu contoh dari perangkat lunak sendiri apa? Telepon, Ya, telepon, ya, ada lain. Ya, itu semua merupakan contoh dari perangkat lunak. Itu ada Windows, ada Microsoft Word, tapi Microsoft Word itu dia termasuk dalam application. Fungsi dari perangkat lunak itu yang pertama itu mengatur sistem operasi, yang kedua menjalankan aplikasi, yang ketiga mengolah data, dan yang terakhir menjaga keamanan. Yang terakhir itu pengguna atau framework. Karakter bagian dari framework. Ya. Iya, betul sekali. Pengguna atau framework sendiri dia merupakan orang atau manusia, kita. Seperti saya mau memperhatikan sebuah laptop, saya menggunakan laptop. Nah, adapun fungsi dari framework itu sendiri, yang pertama itu mengoperasikan komputer, yang kedua memberikan instruksi atau perintah, misalnya perintah apa yang saya berikan kepada komputer, dia akan bisa mengolah nanti. Dan ketiga itu mengolah perangkat lunak atau software. Keempat, mengolah dan memanfaatkan informasi. Kelima, menjaga keamanan dan tidak menggunakan komputer. Berikutnya itu jenis-jenis komputer. Nah, di sini berdasarkan ukurannya. Komputer dibagi dari beberapa jenis. Yang pertama, mikrokomputer atau komputer mikro. Satu orang tahu macam? komputer yang digunakan kecil dibandingkan dengan jenis komputernya dan digunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemprosesor utama. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini komputer mikro itu komputer yang memiliki ukurannya paling kecil. Nah, kita contoh dari komputer mikro. Ada yang tahu tolong angkat tangan dan jawab. Ya. Ya, bukan contoh. Ada yang lain itu seperti tablet. Ya. Jenis yang kedua itu adalah komputer personal atau personal komputer PC. Orang belum baca. Orang belum baca. Komputer personal atau isi angka personal komputer. Komputer personal koneksi memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer dan memiliki kemampuan menyimpan dan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Baik, terima kasih. Jadi komputer personal atau PC itu dibuat untuk mendorong kebutuhan individu, belajar,
bekerja maupun hiburan seperti bermain game. Nah, meskipun sama-sama berbeda dengan komputer mikro, meskipun sama-sama digunakan oleh individu, komputer personal atau PC memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Yang pertama itu kapasitas pengolahan data, kecepatannya itu. Kedua, kapasitas penyimpanan. Yang ketiga, kemampuan menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan. Dan jenis yang ketiga ada mini PC. Dari sini mini PC komputer desktop berukuran sangat kecil yang menawarkan performa secara biasa, hemat, berulang, dan sangat efisien daya cocok untuk pekerjaan kantor, hiburan hingga gaming. Nah, meskipun ukurannya kecil, mini PC mampu menjalankan berbagai aktivitas seperti pekerjaan kantor, pembelajaran, hiburan, multimedia, hingga game ringan seperti yang dikatakan sebelumnya tadi. Nah, poin yang kedua itu ada interaksi manusia dengan komputer. Satu orang dalam mata yang paling belakang, ya. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau IMK komputer interaction antara CI adalah bidang multidisiplin yang mempelajari interaksi antara manusia dan komputer untuk merancang, mengevaluasi dan mengimplementasikan sistem komputer yang mudah digunakan, efisien dan nyaman. Ya, baik, terima kasih. Dan di sini interaksi manusia dan komputer itu dia merupakan bidang multidisiplin yang mempelajari interaksi manusia dengan komputer untuk merancang, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang mudah digunakan, efisien dan nyaman. Jadi, contoh dari interaksi manusia dan komputer itu yang pertama itu graphical user interface atau GUI. GUI di sini merupakan bentuk interaksi manusia dan komputer yang menggunakan elemen visual seperti icon, tombol, menu, dan jendela. Dengan adanya GUI atau graphical user interface, pengguna tidak perlu mengetik perintah-perintah. Cukup dengan klik, sentuh, atau geser, pengguna sudah dapat menjalankan berbagai fungsi pada komputer. Nah, fungsi dari GUI itu sendiri, yang pertama, mempermudah pengguna dalam mengoperasikan komputer. Yang kedua itu membuat tampilan komputer lebih menarik. Yang ketiga, mempercepat interaksi antar pengguna dan sistem komputer. Dan yang terakhir, mengurangi kesalahan penggunaan karena bersifat visual. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kalian membuka Microsoft Word, kamu melihat icon Word, menu file, home, dan save. Semua itu adalah bagian dari GUI. Yang kedua ada command line interface atau CLI. Sekarang pengamatan, jadi yang paling belakang, paling putih. Ya, silakan. Command line interface adalah antarmuka berbasis di mana pengguna berinteraksi dengan komputer dan cara mengetikkan perintah tertentu. Ya, terima kasih. Command line interface yaitu antarmuka berbasis teks. Jadi berbeda dengan GUI. GUI tadi itu dia berbasis icon atau grafik, sedangkan ini dia berbasis teks. Nah, fungsinya itu yang pertama itu menjalankan perintah, kedua mengolah file, tiga mengatur konfigurasi sistem. Poin yang terakhir adalah sistem operasi. Sistem operasi atau operasi sistem bentuk perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras, sumber daya perangkat lunak serta menyediakan layanan untuk melalui program komputer. Nah, fungsinya di sini itu mengendalikan dan menggunakan perangkat keras agar dapat bekerja secara koordinasi. Contoh dari sistem operasi itu sendiri seperti yang ada pada gambar depan. Yang pertama adalah Windows, yang kedua adalah Linux, yang ketiga adalah OS, dan yang keempat adalah Android. Jadi sampai di sini berapa?
Ada yang mau bertanya? Pas? Ya baik. Sebelum kita mengakhiri, minta satu orang untuk memberikan kesimpulannya dari materi yang tadi. Ada yang bisa? Kalau tidak ada, Pak, respon saja. Ada? Ya. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Dari kesimpulan yang diberikan tadi itu seperti yang dalam kesimpulan itu, ini merupakan teman-teman dari kami. Iya. Yang pertama, perangai keras, kedua perangai lunak, yang ketiga itu menggunakan daun mereka. Jadi kita akan masuk ke kuis untuk menguji pengalaman kalian. Jadi tolong perhatikan ke depan. Jawa akan menguji kalian dengan latihan dulu kuis. Jadi siapa yang mau masih? Ini ada nilai tambahannya tuh di tes nanti. Jadi tolong stand. Ya Pak. Isi nama kalian ya. Ya Pak. Nama lengkap. Ya Pak. Teks nama bernama apa? Belum ada yang masuk. Coba masuk kembali. Ya Pak. 49 orang, 13. Sudah? Oke, panas start ya. Ya Pak. Satu orang yang salah. Next, nomor 2.
mudah-mudahan sehat selalu. Lanjut. Galing lang, Pak. Jadi untuk kuisnya itu nanti Pak kirimkan di grup ya, karena ada dalam jaringan. Baik, Pak. Sebelum kita keluar dari kelas, untuk sebagai tugas itu, coba kalian foto ini. Untuk tugas kelompok, tugas yang pertama, Pak akan bagikan kalian dalam bentuk kelompok berjumlah 4 orang saja ya. Nanti 2 kelas, tolong koordinasikan teman-temannya. Untuk tugasnya itu diskusi. Ya baik, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di grup. Baik, Pak. Terima kasih.